Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Hidayatullah Kota Bengkulu terletak di Jalan Halmahera, RT 7, nomor 5, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. SDIT Hidayatullah memiliki 478 peserta didik dan beberapa sarana fasilitas yang menunjang semua aktivitas yang ada di sekolah. Salah satu sarananya adalah tersedianya minimarket yang dinamakan Hidayatullah Mart dan sebuah kantin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik selama di sekolah. Ketika peserta didik berbelanja di kedua fasilitas ini, secara tidak langsung akan menghasilkan sampah, terutama sampah cup, botol minuman, serta stik es krim, di mana hal ini sangat diminati oleh peserta didik. Setiap hari akan banyak sampah yang terdapat di tempat-tempat sampah di depan kelas, terkadang di dalam pot bunga maupun di tempat sampah yang sudah tersentral. Sampah-sampah ini jika belum diangkut ke pembuangan sampah akan berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan. Oleh karena itu, saya berpikir perlu pemahaman kepada warga sekolah tentang pencemaran lingkungan, akibat yang ditimbulkan dan cara mengatasinya. Pemahaman ini dimulai dari wilayah terkecil di sekolah, yaitu di dalam kelas. Peserta didik harus dibekali pemahaman tentang pencemaran lingkungan, terutama dari sampah yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, saya sebagai guru melakukan tindakan. Pertama, mensosialisasikan tentang pencemaran lingkungan, akibat yang ditimbulkan dan cara mengatasinya dengan bercerita dan menampilkan di layar berupa video yang mendukung. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas tentang hal yang akan dilakukan. Mulai membiasakan peserta didik untuk membuang sampah mereka ke dalam kantong-kantong plastik yang sudah dibedakan. Ketiga, setelah terkumpul, sampah-sampah di dalam kantong plastik mulai dibersihkan untuk dijadikan media pembelajaran. Keempat, media yang dibuat disepakati bersama, sehingga tercetuslah ide untuk membuat media, yaitu wadah atau pot bunga dari stik es krim, cup dan botol minuman untuk media tanam. Botol minuman juga dibuat sebagai tempat bunga, cup minuman dibuat sebagai tempat untuk refleksi kebaikan dan kemandirian serta kepedulian. Kenapa hal ini harus dilakukan? Untuk membiasakan anak berbuat sekecil apapun kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang membawa kita ke surga. Membiasakan anak untuk peduli terhadap lingkungan dan membuka cakrawala anak dari bahan yang terbuang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Dalam proses ini, memberikan peluang peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, ditantang untuk memiliki daya kritis terhadap lingkungan dan solusinya, serta mampu menganalisa, memecahkan masalah. Proses ini juga membuat anak merasa senang dan tidak membosankan. Saya sangat senang belajar dengan Ustazah Ros. Sekarang kami belajar tentang pemanfaatan sampah. Kami jadi tahu ternyata dari stik es krim bisa dibuat menjadi wadah atau pot bunga. Dari botol dan cup minuman bisa dijadikan media tanam. Seru pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan guru. Baiklah, hari ini kami mewakili Dewan Guru yang berada di Lembaga Pendidikan Hidayatullah. Dalam hal ini kami ingin mengomentari prakarya Ustazah kami, yaitu Ustazah Ros, yang dalam hal ini beliau memanfaatkan botol bekas, ya, sampah yang memang berasal dari lembaga pendidikan di sini, di mana sampah-sampah itu dimanfaatkan begitu kreatif oleh Ustazah Ros.
sehingga sampah-sampah yang sudah diolah itu berguna sekali bagi anak didik kami. Pengolahannya dibuat seefektif mungkin. Salah satu contohnya yaitu pemanfaatan stik ya, yang biasa digunakan oleh anak untuk bermain. Beliau olah menjadi sebuah karya untuk pot bunga ya, di mana pot bunga itu dimanfaatkan oleh anak-anak untuk pajangan bunga mati yang ditaruh di dalam kelas, sehingga di dalam kelas hidup dengan suasana yang cantik dan menarik. Kemudian ada lagi pemanfaatan botol bekas, sebuah kreatif Ustazah Ros ini. Ya, beliau memanfaatkan botol bekas tadi untuk tanam media tanam. Ya, dia manfaatkan sehingga di kelas-kelas itu banyak sekali media tanam yang Kak Ros buat. Itu dari botol bekas dengan menanam tumbuhan-tumbuhan ya seperti sayur-sayuran atau bunga-bunga, sehingga di dalam kelas ataupun di luar kelas peserta didik itu dapat menikmati keindahan bunga yang mereka tanam, sekaligus secara tidak langsung tanaman yang ditanam tadi tentu akan menghasilkan udara yang segar, dan ini sangat dimanfaatkan, sangat berguna bagi anak didik kita. Selain itu, kreatif lain yang dihasilkan oleh ustazah kami adalah membuat media ajar ya, media ajar yang memang belum ada di sekolah kami. Beliau memanfaatkan gelas bekas. Kalau tadi botol bekas, kemudian gelas bekas beliau manfaatkan untuk keaktifan dari anak-anak itu sendiri, kemandirian mereka, tanggung jawab mereka terhadap aktivitas yang ada di kelas, apa yang sudah dilakukan dengan kegiatan baiknya mereka akan melakukan dengan sendirinya tanpa diperintah oleh dewan gurunya. Sehingga dengan ada media ajar itu anak-anak lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan banyak sekali kemandirian lain yang bisa dilahirkan dari media-media ajar yang diciptakan oleh ustazah kami. Mungkin itu saja. Nah, untuk Kak Ros tetap lanjut, tetap semangat. Semoga apa yang telah dikaryakan oleh ustazah kami selain dimanfaatkan oleh anak-anak kami, dewan guru kami di sini, juga bermanfaat oleh anak bangsa. Semangat, hidup guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.